Halo Eti Tantik, kita gabung lagi nih satu sesi spesial di acara Leaders Talk di merupakan agenda khusus ya Pak ya? Ya, merupakan agenda khusus dari Calendar of Culture Activation yang merupakan bagian dari bagaimana mengeducate ya dan juga menginspirasi masyarakat terutama untuk Civitas Akademika Telkom Jakarta. Baik, di samping saya sudah ada Bapak Daduk Medika Mansur. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, di sini ada Pak Daduk. Pak Daduk adalah wakil rektor 2 ya, Pak ya? Betul. Dan kemudian sudah bergabung di awal tahun ini, Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Sejak Januari 2022. Oke, baik. Sedikit saya sampaikan ya rekan-rekan semuanya untuk saat ini memang untuk sesi Leaders Talk akan terus berkala kita proses ya, kita akan produksi lanjut ya. Ini sebagai pembuka ya Pak. Terima kasih sekali sudah mau kita undang di acara ini Pak. Ya, oke, baik. Sebelumnya saya akan bacakan dulu CV dari sepintas ya Pak, sepintas tentang CV Bapak. Panjang-panjang. Ya. Karena ini 4 lembar nih sebenarnya. Ini rekan-rekan semuanya, ada 4 lembar untuk CV dari Bapak Daduk sendiri ya. Oke, baik. Nama lengkapnya Bapak Dr. Daduk Merdika Mansur STMM ya Pak ya. Baik. Lahir di Jember tanggal 2 Juni 1973. Betul. Jadi 49. Wes. 050. Jelang 50 tahun. Jelang 50 tahun, baik. Nah, kemudian alamatnya tinggal sekarang di kalau di ini lokasinya di Linggar Agung 23. Iya, di Bandung. Bandung ya, Pak ya. Kalau di Jakarta di mana, Pak? Apartemen Puri Orchard. Puri Orchard. Oke, baik. Nah, untuk riwayat pendidikan sendiri Pak, untuk S1-nya ya, background-nya dari S1 Teknik Elektro Universitas Telkom. Betul. Di tahun 1996. Benar Pak? Kemudian Magister Manajemen Universitas Telkom. Nah, ini cinta banget sama Telkom. Baik di tahun 2015. Kemudian yang terakhir nih Dok, belum terakhir ya Pak. Yang pencapaian terakhir mungkin akan ada lanjut lagi Pak ini. Selanjutnya ada rencana Pak? Ya, postdoc. Baik. Itu di Dokter Ilmu Manajemen Unpad tahun 2019. Baik. Sepintas ya teman-teman ya, kalau kita ngebahas soal apa yang jadi isu kita saat ini ya ini gitu berhubungan dengan peran universitas dalam mendukung digitalisasi ekonomi Pak. Yeah. Kira-kira bagaimana Pak respon Bapak? Terima kasih ini Pak Ilham ya, Mas Ilham. Kita tahu bahwa sekarang ini terjadi perubahan luar biasa dunia ini ya, bahwa bisnis bergeser ke arah digital. Ini yang disebut dengan sebetulnya jebakan kecanggihan juga ya, karena teknologi demikian canggih padanya semua diinfluence oleh teknologi. Ini yang saya menyebut falsafah if we didn't define, we will define it. Jadi kalau kita tidak mendefinisikan siapa diri kita, maka kita akan didefinisikan oleh teknologi hari ini. Betul sekali Pak. Nah sekarang ini bisnis semuanya bergeser ke digital. Dan hanya satu ya perusahaan besar itu yang masih bertengger di 10 besar yaitu Aramco. Yang lainnya semuanya perusahaan digital. Perusahaan Google, YouTube, Facebook dan sebagainya. Bahkan semua sekarang bisnis real semuanya menggunakan aplikasi digital. Jadi ke depan digitalisasi akan semakin masif dan semuanya bergeser ke digital, dan bahkan sekarang metaverse sudah mulai ya, bukan hanya digital. Sekarang aset pun divirtualisasi kan ini ya. Kita bisa punya istana, punya tanah tapi dalam dunia virtual. Nah, dan bisnisnya ada di sana. Jadi sekarang semua aset itu jadi aset digital. Jadi itulah kelihatannya perkembangannya. Oleh karena itu, karena bisnis berubah, maka perlu disiapkan human capital, SDM ya. Karena kompetensi di bidang digital beda dengan kompetensi di bisnis konvensional. Nah, fungsi universitas dalam ini Institut Teknologi Telkom Jakarta adalah menyiapkan generasi muda yang akan ditransformasi menjadi generasi muda yang memiliki digital talent. Karena punya spesifikasi khusus, punya kompetensi khusus untuk masuk ke bisnis kita. Jadi peran kita adalah mencetak generasi muda supaya siap memiliki kompetensi di bidang digital sehingga bisa memasuki bisnis digital. Ini peranan gambaran besarnya ya. Berarti itu ada di ITTJ Pak ya? Iya, nah ITTJ ini kampus memang masih kecil ya, masih baru tapi keren. Kenapa keren saya sebut? Karena ITTJ itu sudah bisa mendefinisikan di mana potensi yang tepat bermain. Nah, di ITTJ kita punya tagline yang luar biasa. Satu, kreatif industri ya, karena sekarang di era digital ini siapa yang kreatif akan bisa sustain. Yang kedua adalah digital ekonomi. Semua faktor ekonomi sekarang digitalisasikan. Kita nggak perlu pakai uang cash sekarang. Bayar apapun, beli apapun ya. Digital ekonomi. Namanya fintech.
Di fintech itu semuanya sekarang serba digital. Jika kita tidak ikut mendigitalkan diri kita, maka artinya kita tidak bermain. Artinya apa? Kita nggak bisa ikutan bisnis. Nah, yang terakhir, dalam dunia digital ini kita harus expert dan kompeten dalam aspek entrepreneurship. Nah, ini yang paling sulit, paling rumit ya, karena entrepreneur ini berkaitan dengan sikap, mental, karakter, bahkan dengan sekarang berkaitan dengan eager ya, resilient. Wah, itu luar biasa. Kalau resilient ini kita membedah secara dalam itu akan 2 SKS sendiri ya. Jadi ITTJ memiliki peran yang sangat bagus karena mengembangkan 3 hal utama: creative industry, digital economy, dan entrepreneurship. Nah, ini yang kampus lain nggak lihat itu. Nah, ini ya Pak, jadi ciri khas kita ya Pak ya. Makanya ini juga kita. sekaligus ya Pak informasi buat publik ya Pak, bahwa kekhasan dari TTJ ini sendiri akan kita tuangkan dalam kurikulum yang ada ya Pak ya. Betul, ya. Mulai dari jurusan yang sudah saat ini prodi-prodi yang ada kita punya ya Pak ya. Ya. Oke, baik, mulai dari yang D3 Teknik Telekomunikasi yang merupakan legacy dari Akademi Telkom, kemudian lanjutannya ada 3 prodi baru ya Pak ya. Kemudian S1 Teknik Telekomunikasi, S1 Teknologi Informasi dan juga Sistem Informasi. Dan disupport lagi ya Pak, bakal ada 2 prodi baru lagi. Kita punya prodi keren nih, satu DKV. Wah, ini peminatnya di mana-mana meludak nih. Desain komunikasi visual dan juga ini support juga Pak, lagi penting nih. Informatika Pak. Betul. Nah, DKV ini keren. Saking kerennya sampai anak saya tuh saya sekolahkan di Jepang. Nah, ini bagus banget. Di mana university? Karena saya melihat DKV ini potensi bisnis ke depan luar biasa. Benar. Anak saya cerita, senior-seniornya itu proyekan dari luar negeri semua, tapi dia ngerjain dari rumah. Wah, keren nih. Kita penghasilannya luar negeri, tapi ngerjainnya dari kampung nih. Wah, luar biasa. Itu anak saya bilang begitu ketika dia bergaul. Dia satu-satunya mahasiswa Indonesia yang di Manga University, Jepang. Nah, ini potensinya luar biasa. Ke depan semuanya butuh konten, semuanya butuh di digital digital brand ya, equation, semuanya digitalisasi. Nah, karena itu kita ITTJ berjuang keras untuk membantu negara menyiapkan digital talent. Itu peran kita yang akan kita perankan nanti. Baik. Menarik sekali Pak tadi kalau bicara tentang internalisasi Pak, ini kan juga sejalan juga dengan visi kita ya Pak ya. Internalisasi, jadi kita sudah merancang bagaimana standar kurikulum dari ITTJ sendiri adalah standar internasional gitu ya Pak ya. Nah ini kemudian gini Pak, bicara soal tadi yang semua sudah mengarah ke digital Pak. Kan kita tahu Bapak ini kalau saya baca ini panjang ini berapa lama nanti habis ini. Nah, berbicara tentang karir ini Pak, karir selama di industri ya Pak. Dulu kan memang background utamanya dari industri dulu ya Pak ya, dari Telkom ya Pak ya. Nah, sekarang mendapatkan amanah baru. Udah dari tahun 2000 ini Pak, kalau dari PT itu dari kapan Pak? 2013. 2013 sudah mengarah ke dunia pendidikan. Nah, kan sudah merambah dari yang level industri ke pendidikan. Yang pertama juga masuk langsung ke SMK Telkom ya Pak ya. Level ke higher education ya Pak ya, menengah kemudian baru ke pendidikan tinggi gitu. Nah, itu caranya menyikapinya gimana Pak? Iya, rekan-rekan sekalian, sahabatku ya. Hidup ini selalu berubah. Apalagi di era digital perubahannya cepat. Benar. Jadi kata teori Darwin nih, teori yang mungkin ratusan tahun yang lalu, dibilang begini, orang yang sukses itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang kaya, bukan orang yang kuat. Orang yang sukses adalah orang yang bisa adaptasi. Nah, setuju saya Pak. Adaptasi ini kuncinya. Jadi saya semenjak bergabung dengan Telkom, saya dilatih untuk beradaptasi. Benar. Waktu saya di Bintal 1 bulan di Pusdikub ya, saya belajar adaptasi. Saya di Bintal bulan puasa, bayangkan, senam balok dan sebagainya. Tapi bagaimana kita memiliki kemampuan, kompetensi, dan kekuatan untuk beradaptasi dengan situasi tersulit apapun. Saya dicetak begitu oleh Telkom, dan ITTJ itu bagian dari Telkom. Maka yang studi di ITTJ akan dicetak menjadi orang yang bisa beradaptasi. Nah, saya tadinya orang teknik, saya orang sangat transmisi banget. Benar. Saya pernah training di Amerika tentang satelit, di Jepang tentang kabel laut, di Rusia juga tentang satelit. Saya orang teknik banget. Tapi kemudian saya melihat suasana di lapangan bahwa kita harus adaptasi. Saya melihat saya membutuhkan banyak skill dan kompetensi di bidang manajemen, di bidang sosial. Oleh karena itu saya belajar kemudian. Pada saat saya menjadi leader di SMK Telkom Bandung, saya belajar banyak secara empirik. Kemudian saya perkuat dengan saya studi kembali S2. Saya belajar tentang manajemen, tentang social skill, tentang humaniora. Dan itu ternyata ilmunya luar biasa dahsyat.
ilmu yang setiap individu membutuhkan ilmu humaniora. Saya baru sadar ternyata ya bahwa saya sangat ketinggalan. Kenapa? Padahal semenjak dulu itu selalu muncul ya kalau kita lagi ada problem itu, mohon maaf ada kesalahan teknis. Jadi yang salah selalu orang teknis. Karena itu S2 S3 saya manajemen, saya nggak mau disalahin lagi ya. Oh nggak mau saya, nggak ada kan? Mohon maaf kesalahan manajemen nggak ada, yang ada kesalahan teknis. Nah, tapi memang betul ya. Jadi manajemen itu ilmu yang dipakai dimanapun. Ya itu karena kita tahu, kita bisa membaca, bahkan kita bisa memprediksikan ke depan apa yang akan terjadi, sehingga kita bisa membuat program-program yang relevan, yang akan valid, yang akan kita pakai untuk ke depan. Itulah yang membuat saya bisa beradaptasi, karena saya meningkatkan kapasitas saya berkaitan dengan manajerial dan sosial humaniora. Nah itu ilmu yang jarang. Nah di ITTJ ini ada bagian namanya entrepreneurship. Nah itu berkaitan dengan sosial humaniora. Saya sering mengkut ya. Kemarin ada mahasiswa yang hampir DO itu, saya dampingi, saya coach, saya tumbuhkan itu energinya ya, dengan melakukan pendalaman dan memahami, kemudian saya guide untuk cara berpikirnya. Setelah dia paham, akhirnya dia lulus dan bahkan sekarang dia mau daftar S2 di ITB. Wah. Itu ya persoalan social skill sebetulnya. Jadi hampir menurut saya bisnis itu 90% social skill, technical itu hanya 10% saja. Baik. Nah, itu bagian yang penting. Itu kira-kira ceritanya kenapa saya berubah. Jadi tepat sekali ya Pak untuk posisi saat ini Pak di bidang 2 Pak. Betul, terutama urusannya adalah sumber daya, SDM, keuangan, logistik dan external relationship ya. Benar. Betul, saya di situ. Nah, menarik sekali. Baik, ini sebagai bagian dari kita ngejar supaya bisa mengikuti perkembangan saat ini ya Pak ya. Nah, bicara tentang pencapaian Pak, sampai dengan usia Bapak yang katanya sudah separuh abad nih. 5 tahun ya cerita. Baik, kira-kira Pak pencapaian terbesar Bapak untuk saat ini yang bisa kita jadiin motivasi itu Pak? Iya gini, saudara sekalian, adik sekalian yang luar biasa gitu ya. Saya mendefinisikan kesuksesan itu adalah manakala kita bisa memberikan manfaat ke orang lain. Jadi bukan hanya sekedar titel akademik, sekedar jabatan atau sekedar harta, bukan itu. Jadi katanya makna hidup seorang itu ditentukan oleh seberapa besar makna kebermanfaatan dia untuk orang lain. Ya. Nah, saya merasa dengan usia 50 tahun ini saya semakin banyak berkiprah. Jadi coverage kebermanfaatan saya alhamdulillah semakin luas. Ya. Tapi itu memang tergantung bagaimana niat, kekuatan, dan sikap mental kita ya. Apakah kita memiliki keinginan untuk menjadi orang yang bermanfaat? Tidak hanya di lingkungan ini, tapi ketika kita bermanfaat untuk masyarakat luas, maka ilmu kita akan semakin bertambah, benefit, value juga akan semakin meningkat ya. Saya lingkungannya luas, saya lingkungan dengan Kadin, saya pengurus di Kadin Jabar, saya di Ormas, kemudian saya juga punya lembaga yang ini untuk melatih anak-anak muda namanya Grow Up Institute. Saya melatih anak muda, saya ngumpulin para dokter di situ, saya latih mereka untuk melakukan program-program empirik di lapangan. Jadi kalau pengabdian masyarakat Mas Ilham saya itu udah banyak. Cuman belum saya masukkan di portofolio. Nah iya ini saya juga lembaga saya ini masuk 19 besar dari 90 mitranya Astra. Baik. Itu kita tetap dipakai untuk melakukan pembinaan masyarakat. Dari situ saya kenal dengan Rektor Unhan, saya kenal dengan wareknya, saya kenal dengan para jenderal-jenderal ya, TNI AD, TNI AL, itu dari situ saya. Jadi portofolio kita ini jangan hanya terbatas di lingkungan kerja kita saja. Benar, Pak. Karena masyarakat ini membutuhkan kita. Semakin banyak kita memberikan manfaat, katanya itu, the more you give, the more you get. Itu falsafah yang diajarkan oleh BOD Telkom ya. Kalau kita memberikan semakin banyak memberi, kita akan semakin banyak mendapatkan. Amin, Pak. Saya dapat falsafah juga ini dari Bapak Laksamana Heri Suyanto. Beliau bilang begini, kalau Anda mengerjakan PR dengan baik, maka RP-nya akan datang sendiri. Itu. Jadi, cuan ya, Pak, cuan. Jadi jangan hitung-hitungan dulu dalam hidup ini. Berikan dulu kayak Google, Facebook lah. Digital itu karakternya begitu. Kalau kita memberikan manfaat, maka customer user akan datang sendiri. Berikan saja manfaat, maka itu akan datang. Sebetulnya ini ajaran Islam juga udah lama ya. Barang siapa bersyukur, lain sakartum la ajidanakum. Sebetulnya itu digital basisnya. Digital itu dari situ sebetulnya. Jadi saya kalau mengkaji tentang dalil-dalil tertinggi ya, dalil agama adalah hukum tertinggi dalam manajemen ya. Itu ternyata berkorelasi semua dengan dunia digital.
misalnya gini, khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Jadilah orang yang bermanfaat ya. Karena sebaik-baik orang yang bermanfaat itu adalah orang yang bermanfaat sebaik-baik ya. Di dunia di kita, ketika kita memberikan manfaat, user datang sendiri. Benar sekali. Jadi berkorelasi sebetulnya. Nah, itu yang menjadi landasan falsafah saya. Jadi capaian saya alhamdulillah sampai hampir 50 tahun ini, saya dikenal oleh berbagai macam institusi, lembaga negara gitu, bukan hanya di Telkom saja gitu ya. Saya main di luar biasa. Saya orangnya gaul. Dengan gaul otomatis ITTJB juga dikenal ya kan. Otomatis juga banyak orang yang akhirnya berkorelasi. Kayak kemarin contohnya ketika kita masang spanduk Mas Ilham, Iya, Pak. di Jakarta ini kan sulit. Benar. Nah, karena teman-teman TNI saya banyak, saya tinggal minta tolong teman-teman di Kodam, Bang, tolong pasang spanduk. Wah, cepet itu, nggak perlu repot-repot. Iya. Itulah gunanya gaul. Benar, Pak. Jadi jangan malas bergaul ya.